Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Mina dari channel MedLife. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih perbedaan gumoh dan muntah pada bayi. Nah, tapi sebelum pembahasan lebih lanjut, silakan kalian subscribe, like, dan share agar kalian bisa mengetahui banyak info seputar kesehatan bersama MedLife. Halo, Mas. Tidak lama ya setelah disusui, ada kalanya bayi akan mengeluarkan lagi cairan susu dari mulutnya ya. Nah, untuk itu penting untuk mams mengetahui perbedaan antara gumoh atau muntah yang dialami si kecil agar dapat memberikan penolongan yang tepat ya. Gumoh nih, gumoh pada bayi yang baru berumur beberapa minggu sampai 1 tahun akan sering mengalami gumoh, yaitu mengeluarkan sebagian susu yang telah dia minum dari mulutnya ya. Nah, kondisi tersebut normal ya, Mams, karena ukuran lambung bayi yang baru lahir terlalu kecil untuk menampung jumlah susu yang terlalu banyak. Nah, selain itu, ketup lambungnya pun masih belum dapat menutup dengan erat ya. Nah, sehingga volume susu yang berlebihan yang sudah masuk ke lambung akan keluar lagi melalui mulut. Nah, gumoh juga bisa terjadi jika bayi menelan udara terlalu banyak saat minum ASI ya, sehingga dia mengeluarkan cairan susu ketika bersendawa. Nah, bayi dapat menelan banyak udara jika dia menangis saat sedang minum susu atau minum terlalu cepat ya. Nah, bayi di Indonesia mengalami gumoh lebih dari 4 kali pada bulan pertama dan 50% bayi mengalami gumoh 1-4 kali per hari sampai usia 3 bulan. Nah, kondisi ini gumoh yang normal biasanya terjadi setelah menyusui ya, berlangsung kurang dari 3 menit dan tidak disertai oleh gejala lain. Volume susu yang dikeluarkan setelah bayi saat gumoh berbeda-beda, tapi rata-rata kurang dari 10 mili atau sekitar 1-2 sendok ya. Nah, setelah gumoh, bayi akan terlihat lebih nyaman. Bayi yang mengalami gumoh juga terlihat aktif ya, dapat mengalami peningkatan berat badan yang baik dan tidak mengalami gangguan pernapasan. Nah, lalu gimana sih cara mengatasi gumoh nih? Nah, Mams, agar bayi bisa gumoh, Mams bisa membantu dia bersendawa setelah menyusui ya, dengan cara-cara letakkan bayi di pangkuan dengan posisi tengkurap. Nah, Mams bisa menelungkupkan bayi di atas pangkuan ya, dan menopang dadanya agar posisi kepala lebih tinggi dari tubuhnya ya. Terus elus punggung si kecil sampai dia bersendawa ya. Nah, posisikan bayi menghadap ke belakang ya, Mams ya. Nah, sampirkan handuk kecil pada bahu sebagai alas untuk menahan muntahan susu bayi ya. Lalu gendong bayi menghadap ke belakang dengan bersandar di bahu Mams ya. Posisikan tubuh bayi dalam keadaan tegak. Nah, lus-lus lembut punggungnya sampai dia bersendawa ya. Lalu kemudian menggendong bayi menghadap ke depan ya. Mams juga bisa menggendong bayi menghadap ke depan dengan cara menopang tengkuk dan bokongnya di depan tubuh Mams ya. Letakkan handuk kecil di dada si kecil untuk menahan muntahan. Lalu usahakan agar kepala si kecil sedikit lebih tinggi dari dadanya ya. Kemudian apa isi itu muntah ya? Nah, Mams bisa membedakan kondisi muntah dan gumoh dengan melihat ciri-cirinya ya. Nah, jika bayi mengeluarkan lebih dari 10 mili cairan dengan cara disemburkan dari perut yang juga membuat otot dinding perutnya berkontraksi ya. Nah, itu berarti bayi Mams mengalami muntah ya. Nah, terkadang juga bayi bisa mengeluarkan cairan muntah dari hidung, tapi muntah baru dialami oleh bayi ketika dia berumur 2 bulan ya, Mams. Nah, muntah biasanya menjadi pertanda adanya gangguan kesehatan atau gangguan pencernaan pada bayi. Nah, cara mengatasi muntah berbeda-beda ya, tergantung dari penyebabnya. Tapi sebaiknya Mams membawa bayi yang muntah untuk diperiksa oleh bidan atau dokter ya. Nah, lalu apa sih tanda-tanda bayi mengalami muntah yang tidak normal dan perlu segera ditangani oleh dokter? Nah, cairan yang dimuntahkan berwarna kehijauan ya. Nah, karena mungkin saja bayi mengalami gangguan pada ususnya.
Nah, bayi terlihat sangat kesakitan dan rewel. Nah, selain muntah, bayi juga demam hingga 39 derajat Celcius ya. Kemudian perut bayi membengkak, bayi muntah secara hebat terus-menerus dalam waktu yang cukup lama tanpa ada tanda-tanda perbaikan. Nah, segeralah ke dokter ya. Juga kemudian terdapat bercak darah yang banyak pada muntahannya ya. Itu usahakan segera ditangani oleh tenaga medis yang ahli ya, baik itu bidan atau dokter ya. Nah, itulah penjelasan tentang perbedaan antara gumoh dan muntah. Jika Mams ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau kalian bisa juga menghubungi nomor admin yang tertera di deskripsi. Semoga bermanfaat. Saya Bidamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.